Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memperdalam hukum Archimedes. Jika suatu benda dicelupkan atau dimasukkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Contohnya seperti ini ilustrasinya. Benda balok diukur di udara, besarnya adalah 20 Newton. Kemudian dimasukkan ke dalam zat cair, sebagian beratnya menjadi 14 Newton. Dicelupkan seluruhnya, beratnya berkurang lagi menjadi 10 Newton. Dari 20 menjadi 10 Newton, berarti benda tersebut mengalami gaya apung. Zat cair melakukan perlawanan, mengangkat benda tersebut sehingga beratnya berkurang. Besarnya berat zat cair yang dipindahkan disebut dengan gaya apung. Ini adalah berat zat cair yang dipindahkan. Jadi dari percobaan ini diperoleh konsep gaya apung disimbolkan Fa sama dengan berat zat cair yang dipindahkan P disimbolkan Wc. Fa gaya apung sama dengan berat itu adalah massa kali gravitasi. Di sini adalah massa zat cair yang dipindahkan. Jadi gaya apung, kalau kita uraikan lagi, bahwa massa itu adalah massa jenis kali volume, maka gaya apung adalah massa jenis zat cair kali volume zat cair yang dipindahkan kali gravitasi. Nah, ini adalah rumus dari gaya apung. Fa itu gaya apung, C itu massa jenis, ini massa jenis, Vc itu zat cair yang dipindahkan, G itu gravitasi. Volume zat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda yang tercelup, disimbolkan VBC ini ya. Jadi volume ini zat cair yang dipindahkan senilai dengan volume benda yang tercelup. Ini VBC, sedangkan yang zat cair yang dipindahkan disimbolkan VC. Ini rumus pertama atau konsep yang tadi. Gaya apung adalah selisih dari berat di udara dikurangi berat di dalam zat cair. Disimbolkan WU berat di udara, WC itu berat di dalam zat cair. Kalau digambar berat di udara 20 Newton, setelah dicelupkan menjadi 10 Newton. Berarti berat zat cair gaya apungnya adalah sebesar 10 Newton. Ini contoh konsep hukum Archimedes. Contoh soal. Sebuah perahu yang memiliki volume sebesar 18 meter kubik berlayar di sungai. Jika 2/3 volumenya di bawah permukaan air, berapa gaya apung dari perahu tersebut, di mana percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram dan massa jenis air sungai 1000 kg per meter kubik. Yang diketahui di sini adalah volume
perahunya. Volume benda 18 meter kubik. Kemudian 2/3 di bawah permukaan air yang tercelup. Berarti 2/3 dari volume benda. 2/3 dari 18 sama dengan berapa? 6 kali 2, 12. Disederhanakan. Satuannya meter kubik. Jadi volume benda yang tercelupnya kita ketahui adalah 12 meter kubik. Kemudian gravitasinya 10 Newton per kilogram itu sama aja 10 meter per second kuadrat. Massa jenis zat cairnya 1000 kilogram per meter kubik. Ini yang diketahui. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan gaya apung. Gaya apung itu rumusnya massa jenis zat cair kali volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup kalikan gravitasi. Gaya apungnya berapa? Massa jenisnya tadi 1000 dikali yang tercelup tadi 12 kali 10. Jadinya gaya apungnya adalah ketemunya 120.000. Satuannya adalah Newton. Soal berikutnya, jika sebuah kapal memiliki volume 36 meter kubik, di mana 3/4 volumenya di atas permukaan air. Berapa bobot kapal tersebut jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik? Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah bobot kapal tersebut atau berat kapalnya. Ya, kita pertama mencari gaya apungnya dulu. Gaya apungnya sama dengan massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Massa jenis zat cairnya 1000, gravitasinya 10, volume benda yang tercelup itu adalah kalau yang di atas permukaan 3/4, berarti yang terendam adalah 1/4 dari 36. 1/4 dari 36 adalah 9. Jadi kita masukkan 1000 kali 10. Yang tercelup atau terendam itu adalah 1/4 dari volume benda itu 36. Ketemunya gaya apungnya adalah 90.000 Newton. Gaya apung itu sama dengan volume zat cair yang dipindahkan sama dengan gaya apung itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan sama dengan berat benda yang tercelup atau yang terendam. Berapa nilainya? Yaitu tadi ketemunya adalah 90.000 Newton. Padahal kita mencari berat benda berapa? Nah, berat benda yang tercelup itu 1/4 berat benda, 1/4 berat benda.
Yang tercelup kita ketemu tadi 90.000 Newton. Itu nilainya seperempatnya dari berat benda. Maka berat bendanya adalah berapa? Jadi 4 kali 90.000. Jadi seperempatnya 90.000, maka kalau totalnya tinggal dikalikan 4, yaitu berapa? 360.000 Newton. Ini berat atau bobot kapal tersebut. Kuis, kapal kayu yang beratnya 15.000 Newton akan mengangkut barang yang beratnya 9.000 Newton dan beberapa penumpang serta anak buah kapal. Agar kapal aman ketika berlayar, volume bagian lambung kapal yang berada di bawah permukaan air maksimum 6 meter kubik. Massa jenisnya 1000, gravitasinya 10. Berat rata-rata tiap orang 600 Newton. Jumlah orang yang dapat dibawa oleh kapal adalah berapa? Pertama, kita pahami konsepnya bahwa sebuah kapal akan aman jika gaya apungnya sama dengan berat dari kapal keseluruhnya, baik berat dari kapal kayunya sendiri, berat bawaan barangnya yaitu 9.000 Newton, maupun berat dari ABK-nya. Ini persamaannya ini. Jadi di sini berlaku gaya apungnya itu adalah penjumlahan dari berat kapal ditambah berat barang ditambah dengan berat penumpang. Gaya apung bisa dicari dengan rumus massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume benda yang tercelup yang terendam. Massa jenisnya adalah 1000, gravitasinya 10, volume benda yang tercelup itu 6. Nah, kita ketemu gaya apungnya, tinggal dikalikan. Kemudian itu nilainya sama dengan dari berat kapal 15.000 Newton ditambah 9.000 Newton berat barangnya. Yang ditanyakan adalah jumlah orangnya. Berarti pertama kamu mencari berat total penumpangnya. Yang ditanyakan ini dulu. Kamu kalikan dulu gaya apungnya. 1000 kali 10 kali 6. 6.000 itu sama dengan 15.000 ditambah 9.000 ditambah lagi dengan ini yang ditanyakan berat penumpangnya berapa. Maka berat penumpangnya adalah ini 60.000 ya. 60.000 dikurangi 15.000 dikurangi 9.000 itu berat total dari penumpang. Maka jumlahnya adalah berat total penumpangnya dibagi dengan berat rata-rata orangnya itu 600. Silakan kalian selesaikan.